menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Selamat pagi. Senang bisa berada sekali lagi bersama-sama dengan saudara. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada gereja setempat. Karena sebagaimana sudah dikatakan tadi, kami kemarin sudah menikmati dengan luar biasa fasilitas dan yang diberikan kepada kami, dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan staf-staf. Waduh, luar biasa. Saya ya terus terang saja, saya kagum atas pelayanan saudara. Your service is wonderful. Thank you so much. Hari ini saya mau mengambil nas dari ayat yang kita menerima sebagai teks kita pada pagi hari ini, dan saya kira, oh ada di sini, tidak ada di sana. Mana dia? Saya bingung, terlalu banyak layar di tempat ini. Haleluya. Saya mau berbicara kepada saudara pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Lukas 10 ayat 1 bunyinya seperti ini. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Tuhan sudah tahu dia mau ke sana, dia kirim orang lebih dahulu untuk mendahului dia. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera pada rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Wah, ini kata-kata yang berat sekali, saudara. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Waduh, luar biasa ya. Shake it off ya. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Sekali lagi keluar kata yang sama. Dan ini kata yang sedikit mengerikan dalam ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Wow. Jadi pada hari ini, maaf karena saya tahu ini sudah tempat yang canggih-canggih, dan kalau tadi kemarin waktu saya ditanya, kalau tidak salah siapa yang tanya saya, mau ada penterjemah hari ini, saya tidak tahu di mana penterjemahnya, dari mana ya. Tapi hari ini saya mau bicara kepada saudara dalam bahasa Inggris, tapi ada bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Agak pagi saudara, jadi mulut saya masih belum berfungsi benar, haleluya. Hari ini saya mau bicara mengenai on a mission. On a mission. On a mission. Where's those? Mana itu? Tidak keluar-keluar ya. There it is. Aduh, jangan lihat wajah saya, lihat aja kata-kata. Wajah saya sekali lihat sudah cukup. Waktu berdiri di depan ada orang botak, saya lihat ada orang botak di situ. Siapa itu Pak Arif yang duduk di sebelahmu?
Tuhan mengirim 70 orang. Memang begitu banyak yang bisa kita bicarakan dari ayat ini. Sebenarnya 12 ayat ini kalau saya menganalisa, ini semacam handbook atau semacam daftar tugas atau boleh dikatakan semacam gaya hidup yang diminta kepada kita bila mana kita melayani dunia. Nah, bulan ini adalah bulan di mana kalian menekan kepada help, ya, kepada apa yang kita berbuat untuk melayani kepada dunia. Dan ayat yang Pak Arif kirim kepada saya, waktu saya menganalisa, saya melihat wow, seperti Tuhan memberikan kepada kita satu lifestyle, satu gaya hidup yang cocok buat kita bila mana kita akan melayani Tuhan, bila mana kita akan pergi ke luar sana dan akan membawa Injil. Karena sebenarnya saya membaca anak kalimat itu 2 kali dalam bacaan tadi. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa kita menjadi orang yang melayani? Kenapa kita menjadi orang yang harus keluar? Karena saudaraku, kerajaan Allah sudah dekat. Dan pada pagi hari ini, saya mau saudara, dari ayat-ayat ini, saya mau saudara angkat 4 frase. Nah, terus terang, saya lebih suka, saya suka bahasa Indonesia, jangan salah mengerti. Pak Arif, saya kalau disuruh khotbah di Amerika, agak bingung-bingung karena sudah terlalu biasa khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi otak saya masih putar dalam bahasa Inggris. Jadi izinkan saya memakai beberapa frase dalam bahasa Inggris yang mungkin bisa saudara tangkap dalam bahasa Indonesia, yang menggambarkan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi ciri misi kita. Yang pertama adalah saya pakai istilah intense faith. Intense faith. Kita diutus saudara, pertama-tama kita diutus dengan harus membawa satu iman, satu percaya yang luar biasa kuat. Segala sesuatu yang kita melakukan buat Yesus, kalau tidak dilandasi, kalau tidak didasarkan kepada satu iman yang besar, percuma saudara. Bukan hanya percuma, tidak berdaya. There's no power, tidak ada kuasa. Saya sekarang sudah melayani beberapa lama dalam hidup saya. Saya sekarang sudah mendekati usia di mana tulang-tulang tidak mau berfungsi seperti waktu dulu-dulu. Lihat-lihat Pak Arif dan teman-teman di sini lompat-lompat. Saya hanya bisa mengatakan, oke Tuhan, itu bahagian mereka, bukan bahagian saya. Tetapi saya masih bisa angkat tangan, puji Tuhan, ya. Tapi yang saya pelajari dalam seluruh pelayanan saya adalah berapapun pintar engkau pelayanan, berapapun pintar engkau berkhotbah, berapapun apa bagaimana, kalau kau melayani tanpa ada bersandar penuh kepada Tuhan, percuma. Sehingga di dalam ayat-ayat ini Yesus menggambarkan kepada kita beberapa hal yang menggambarkan bagaimana iman kita harus kuat. Pertama, dia mengatakan, katanya kepada mereka dalam ayat yang kedua, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja di tuaian itu. Saudara, semua usaha kita mulai dengan kita berdoa. Oh Tuhan, utuslah, utuslah, utuslah. Dan saudara, itu menjadi doa saya. Kalau gereja ini yang Tuhan sudah berkati dengan luar biasa, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya puas untuk menerima, tapi kita akan mulai berdoa, oh Tuhan utuslah saya. Tapi there's something very interesting. Kalau engkau mulai berdoa seperti itu, tiba-tiba saudara akan melihat, next please, saudara akan melihat bahwa tiba-tiba doa-doa yang keluar begini, Tuhan utus, tiba-tiba akan terjadi apa? Tuhan utuslah saya. Karena dalam ayat yang ketiga, firman Allah mengatakan apa? Setelah kau berdoa, sebenarnya bukan setelah, sebenarnya doa yang begitu kita naikkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi bahagian dari kerajaan-Mu, tiba-tiba akan kita dengar juga seperti Yesaya dalam pasal yang ke-6, setelah dia menyadari bahwa kita harus berdoa. Kenapa? Karena tuaian memang siap.
Tuhan langsung mengatakan, oke, tidak cukup berdoa. Tidak cukup berdoa. Tidak cukup berdoa. Tema bulan ini apa? Help. Terlibat. Jadi bukan hanya saya akan, Tuhan kirim orang lain. Akhirnya akan selalu turun kembali, Tuhan kirim saya. Semua didasarkan kepada iman yang kuat. Kalau kita lihat next screen, kita melihat di situ bahwa itu yang kita, wow, what happened there? Satu lagi, iya itu. Setelah kita pergi, kita dipanggil Tuhan, dan sekarang firman Allah, where's my next screen? Tolong yang buka. Ya, sorry, ada sedikit lewat. Bergantung, dependent. Kalau kita keluar untuk melayani dunia, saudara, saya tertarik dengan ayat yang ketiga. Karena dalam ayat yang ketiga firman Allah mengatakan apa? Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah. Nah saudara, saya kira, saya belum begitu tahu ada serigala di Indonesia. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu. Tetapi yang saya tahu, serigala itu punya makanan yang paling enak, saudara. Itu bukan domba, tapi sebenarnya dalam bahasa asli, anak-anak domba. Lambs bahasa Inggris. Not sheep, but lambs ya. Jadi serigala paling suka makan, apa? Polos. Biasanya kalau kita bicara soal anak domba, ya seperti polos, seperti bahasa Inggris naif, seperti ya tidak tahu jahat. Dan firman Allah mengatakan, kau akan keluar di sana bukan dengan membawa kekuatan alat-alat perang. Kau keluar di sana bukan membawa satu daya yang luar biasa. Kau keluar di antara mereka dengan sifat yang begitu polos, yang begitu naif. Bahasa Inggris, innocent lambs. Memerlukan apa? Memerlukan apa? Intense faith. Itu sebabnya saya suka itu yang saya pilih istilah intense faith. Kalau engkau mau betul-betul dipakai Tuhan, engkau bukan hanya menaikkan doa yang penuh dengan iman. Engkau bukan hanya menanggapi panggilan aku siap pergi. Tapi bila mana engkau keluar di sana, engkau harus keluar dengan iman. Tanpa iman, masalah besar. Karena kita keluar ke sana dengan ketergantungan, dengan dependence, dengan suatu pasrah. Kalau saya tidak bisa melayani, kalau saya tidak disertai dengan Allah, dengan kuasa Allah dan dalam hidup saya betul-betul bisa dikatakan sebagai domba kecil di tengah-tengah serigala. Saya menjadi, korban. Intense faith. Tuhan memanggil kita untuk yang kedua. Kalau yang pertama yang saya melihat di dalam ayat-ayat ini, yang menjadi, boleh dikatakan, yang menjadi kita punya handbook, yang menjadi pedoman seorang yang diutus Tuhan, yang menjadi handbook kita adalah pertama, intense faith. Yang kedua, saya pakai istilah simple mission. Nah saudara, simple itu bisa punya banyak arti. Tetapi dalam hal ini, saya pakai istilah simple, sederhana, sebagai lawan kata rumit, kompleks. It's really quite simple. It's really quite simple. Tugas kita adalah sangat mudah, tidak rumit. Saudara tidak harus menjadi pakar teologi. Saudara tidak harus punya gelar dari seminari. Saudara tidak harus punya satu pengetahuan bertahun-tahun ikut katekisme atau ikut kelas-kelas apa. Tidak perlu. The message is quite simple. Beritakan Injil Yesus Kristus. It's just that simple. Dalam ayat yang ke-9 firman Allah mengatakan, dan saya paling tertarik dengan kata-kata yang begitu sederhana. Yesus tidak mengatakan, berdoa mati-matian baru saudara boleh keluar dan menyembuhkan. No, Yesus hanya bilang, ya keluar sembuhkan. Just like that. Sepertinya terlalu gampang. Nah saudara, saya mengaku saya masih membangun iman saya, karena saya mungkin tidak punya iman seperti mereka yang tinggal keluar sembuhkan. Just like that, just go out and heal, Begitu saja gampang. Tapi
Kenyataan firman Allah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sembuhkan orang sakit, lalu dia mengatakan kata ini, beritakan Injil. Beritakan Injil. Now, Injil yang kata-kata yang dia berikan kepada mereka untuk memberitakan tidak rumit-rumit. Katanya cuma begini, kerajaan Allah sudah datang. It's just that simple. Nah saudara, saya sudah melayani Tuhan sebagai pendeta purna waktu sejak saya dewasa. Okay? Jadi seluruh pelayanan, seluruh kehidupan dewasa saya sebagai pendeta, minister. Dan saya sudah beberapa banyak gelar dalam teologi. Dan kalau saudara mau tanya, ya saya berani terima pertanyaan mengenai teologi. Saya tidak takut hal-hal seperti itu. Ya saya sudah banyak tahu. Tapi baru-baru ini saya merenungkan kembali. Khususnya waktu saya sedang merenungkan ayat-ayat ini, menyiapkan firman ini, saya sedang pikir kembali. Sebenarnya yang paling sederhana itu apa saja? Kerajaan Allah sudah dekat. See? Nah, pada waktu itu mereka orang-orang Yahudi, mereka sedang menanti-nantikan pembebasan politik dari penjajah mereka, yaitu orang Romawi. Itu yang sedang mereka nanti-nanti pada waktu itu. Mereka sedang menunggu bukan seorang yang akan memberikan kepada mereka suatu pesan teologi atau suatu pesan rohani. Mereka sedang menantikan suatu pelepas, satu raja yang dalam bentuk politik, seorang pemimpin rebellion, pemimpin dalam sebuah pemberontakan. Tapi Yesus datang dan dia datang dan dia sama sekali tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Dia bilang, datang saja dan bilang, kerajaan sudah dekat. Lalu saya pikir, apa ya? Kalau buat kita hari ini mengatakan kerajaan sudah dekat, bagaimana kita bisa dengan sederhana? Karena saya betul-betul percaya bahwa ini adalah bukan sesuatu yang memerlukan pendeta yang bergelar-gelar untuk memberitakan Injil. Ini adalah sesuatu yang not so complicated. Di dalam beberapa pelajaran yang saya kasih, seperti kemarin yang saya kasih, saya memberikan saran begini. Dapatkah saudara menulis suatu riwayat hidup keselamatan yang bisa dihafal dan diucapkan dalam 3 menit. Dulu kalau saya tidak salah, waktu saya di sini tell your story ya. Kalau saya tidak salah ada dulu temanya what's your story atau kira-kira begitu. Dan sekarang saya tanya saudara, what's your story? Dapatkah kau menceritakan ceritamu? Coba saja 3 menit. Kalau saudara merasa sulit-sulit memberitakan Injil, jangan. Saudara tidak harus. Nah memang terus terang, waktu saya menggumuli khotbah ini, saya sudah pikir, kata-kata apa untuk first point, lalu kata-kata apa untuk second point, lalu saya sudah ganti-ganti. Semula saya punya judul khotbah bukan on a mission. Semula judul khotbah saya begini dan saya ganti dan PowerPoint saya korek dan saya bikin begini. Tapi sebenarnya saudara tidak diminta menciptakan sebuah PowerPoint yang hebat-hebat atau menciptakan point-point on a mission atau intense faith atau no. Just tell your story. It's not that difficult. Jadi saran saya sangat praktis. A very practical advice. Saran saya, kalau saudara, siapapun saudara, tua atau muda, sudah banyak pendidikan atau tidak, saya punya saran begini. Tulislah riwayat keselamatanmu, bagaimana hidupmu sebelum kau mengenal Tuhan, bagaimana siapa yang bawa Injil kepadamu, cara bagaimana engkau mengenal Injil, dan bagaimana sebelumnya dan bagaimana setelahnya, dan itu saja. Saudara tidak harus jual, saudara tidak harus keras, saudara tidak harus tunjuk-tunjuk jari. Oh, bertobatlah, kalau tidak engkau akan masuk. No. Just tell your story. It's not that difficult. Tolong next slide please. Saya tidak tahu kalau ini mana dia. Ya,
Ini saya tidak tahu kalau saudara bisa nangkap ini. Saya baru membaca sebuah buku, sebuah studi dari Amerika Serikat. Dan sebenarnya saya sedikit segan untuk tayangkan di sini. Karena saya tidak tahu apakah ini memang cocok. Saya tahu memang tidak begitu cocok. Persis angka-angkanya pasti tidak sama di Indonesia. Tapi ini sebuah studi yang dilakukan oleh seorang pakar di sana. Dan dia ingin mengetahui sejauh mana masyarakat di Amerika Serikat betul-betul tidak mau dengar Injil. Karena kami orang Amerika banyak dengar bahwa Amerika itu sekarang negara yang tidak suka sama Yesus lagi. Memang ada unsur-unsurnya. Lebih banyak saya kira ditayangkan di TV daripada yang betul-betul ada di hati orang. Maksudnya kadang-kala TV suka memberikan banyak hal yang cuma tekan yang sebelah sana. Tapi waktu saya membaca buku ini saya sangat terkesan. Ternyata dalam studinya dia mengatakan hanya 5% dari semua orang di Amerika betul-betul keras melawan Injil. Hanya 5%. Dan hanya 22% yang bisa dikatakan resistant tapi tidak betul-betul keras dalam melawan. Tapi sebaliknya dia mengatakan begini. 12% dari seluruh penduduk Amerika Serikat diperkirakan sedang tunggu seorang minta undang dia pergi ke gereja, dia mau datang. Nah, sekali lagi, jangan langsung mengambil angka-angka ini dan memasukkan di Indonesia karena saya tidak tahu pasti, saya yakin beda angka-angkanya. Tapi saya waktu baca itu, berarti dari seluruh penduduk di negara saya, 12% sebenarnya sedang tunggu-tunggu siapa yang akan berikan kepada saya undangan untuk berbakti atau undangan untuk mengenal sedikit mengenai Yesus. Lalu yang lebih heran lagi, 29% dari mereka terbuka. Mempunyai masalah dalam hati, mempunyai spiritual hunger, mempunyai satu kelaparan rohani, dan 29% orang kalau diberi sedikit cerita mengenai Yesus, kemungkinan besar mereka akan terbuka dan mau terima dia. Wow. Kalau angka-angka ini benar, berarti lebih dari 40% penduduk negara saya tinggal diberi sedikit cerita mengenai Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka mau terima. Wow. Now, saya mengulang ketiga kali bahwa saya tidak yakin angka ini benar di Indonesia. Tetapi saudara, saya kira walaupun situasi sosial, situasi agama di Indonesia berbeda dengan di Amerika, saya percaya manusia di Indonesia tidak beda dengan manusia di Amerika. Manusia Indonesia punya sesuatu dalam hati yang mengatakan ada apa-apa, ada kosong di situ. What's missing in my life? Apa yang ada yang kosong dalam hidup saya? Bagaimana? Saudara, itu sebabnya waktu saya merenungkan ayat-ayat ini dan saya mau berikan judul kepada bahagian kedua dari firman, saya memilih istilah simple mission. Tolong next slide please. Ini ayat-ayat yang saudara sudah kenal. Saya tidak membaca satu kali lagi. Tapi Yesus juga memberikan, itu lucu ya. Waktu saya sudah membaca buku yang saya singgung tadi. Lalu saya pikir, hey wait a minute. Yesus juga memberikan cerita yang persis sama dengan itu. Cerita Yesus adalah dia pakai istilah lain. Dia tidak pakai angket. Dia tidak pakai survey. Dia tidak pakai persen dan menganalisa pakai Excel. Tidak. Dia hanya pakai cerita. Dia bilang ada 4 jenis tanah. Ingat 4 jenis tanah, ada yang keras, ada yang berbatu, ada yang berduri, dan ada yang subur. Jadi Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau pergi ke sana dalam simple mission, jangan bikin rumit, don't make it complicated, bikin sederhana saja, tahu saja
tahu saja kalau engkau memberitakan ceritamu akan ada tanah yang keras, akan ada orang yang menolaknya mentah-mentah. It's okay, no problem. Kalau engkau memberitakan storymu akan ada yang oh ya bagus, tapi tidak bisa langsung tangkap, seperti tidak bisa berakar, susah. Ada yang akan menerima, tapi sebentar lagi ada sedikit masalah, mereka langsung apa. Tapi saudaraku, Yesus, saya pikir Yesus sengaja memberikan 4 supaya kita memfokus kepada yang keempat. Yesus bilang, wait a minute, kalau engkau berani memberitakan ceritamu, simple storymu, satu message yang sederhana, akan ada yang terima. Dan mereka yang menerima, Yesus pakai istilah apa? Mereka akan berbuah berapa kali? 20, 40 sampai ada yang 100 kali lipat ganda. Wow. Let's not make it difficult. Let's not make it complicated. Ayo, jangan bikin rumit. Jangan bikin sulit. Ceritakanlah ceritamu. Berdoa, Tuhan, siapa yang lapar di kiri kanan saya? Siapa yang rohaninya sangat-sangat berada dalam keadaan berat hari ini? Siapa yang dahaga akan sesuatu kepenuhan yang tidak ada pada mereka? Oh Yesus, siapkan tanah itu. Yesus, kalau mereka lagi merupakan tanah berbatu, oh Tuhan, cangkul tanah itu supaya tanah itu menjadi subur. Supaya saya menceritakan cerita yang sederhana saya, my simple story, dan mereka akan kalau kau bisa begitu, mungkin saya bisa juga. Nah saudara, gembala sidangmu punya gelar-gelar teologi. Kalau mereka punya pertanyaan yang rumit-rumit, kasih dia aja yang jawab, oke? Saya kira ada staff di sini juga yang punya gelar-gelar teologi. Jadi saudara jangan takut, it's a simple mission. Tell the good news. Beritakan Injil kerajaan. Next point. Yang berikut. Tuhan memanggil kita untuk keluar dengan satu, dan saya memakai istilah humble lifestyle. A humble lifestyle. Memang waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya harus memikirkan panjang-panjang, dan sampai sekarang saya masih memikirkan terus. Yesus suruh mereka pergi, jangan bawa dompet. Nah memang dia pakai istilah apa? Nah saya datang pagi ini, saya ada bawa dompet, dan di dalam dompet memang ada uang, saudara. Rupanya masa kini, ya ada 2.000. Ada 5, jangan takut. Ada juga yang merah-merah di dalam situ. Jangan takut. Saya cukup. Saya cukup. Nah, kenapa saya bingung waktu Yesus mengatakan jangan bawa dompet, jangan bawa sepatu. Jangan bawa sepatu. Aduh, kalau saya nggak pakai. Tapi begini, saudara. Di lain tempat, Yesus pernah mengatakan bawa dompet. Jadi saya punya pemikiran di sini, bukan Yesus maksudkan engkau sama sekali tidak boleh pakai sepatu. Nah Pak Arif, saya sebenarnya di kamar yang saya tidur itu ada kemeja gantinya. Ya. I have a second shirt. Ya. Sebenarnya ada 2 gantinya. Ya. Jadi apakah saya tidak ikut perintah-perintah Yesus? Waduh, Tuhan tolong maafkan saya. Tapi saya kira bukan seperti itu. Saya kira yang Yesus maksudkan adalah, coba kita lihat, let's get to the basis. Yang Yesus maksudkan adalah, jangan terhalang. Jangan terhalang. Terus fokus kepada misi. Nah, di situ Yesus berbicara mengenai beberapa hal. Pertama, dia mengatakan jangan terhalang, dan maaf saya harus pakai istilah bling. Di sini tahu istilah bling? Sudah tahu bling ya? Istri saya suka bling ya, itu bling itu saya baru belajar itu bling. Kalau saudara belum tahu apa itu kata bling, itu adalah hiasan-hiasan yang cuma mengkilap tapi tidak ada emasnya itu namanya bling ya. Yang
menurut pengertian saya belum pernah pakai bling, kecuali ini dianggap bling, saya nggak tahu apa ini bling. Maksud saya, Yesus bilang, jangan sampai tugasmu menyampaikan simple mission itu, jangan sampai itu terhalang oleh hal-hal yang sampingan-sampingan. Jadi dia bicara mengenai bling, dan ada satu lagi, tolong buka the next screen. Agenda orang lain. Agenda orang lain. Maksudnya waktu, dan memang ini juga merupakan satu pernyataan Yesus yang agak lucu dan agak harus dipikirkan. Di dalam ayat yang keempat, di situ firman Allah mengatakan, kalau ada orang yang menyapamu di tengah jalan, jangan menyapa dia. Nah saudara, saya pikir saudara, apalagi Yesus itu bukan orang barat, Yesus adalah orang timur. Jadi jangan salah mengerti saudara. Jangan pikir bahwa Yesus itu, ini pendeta ini orang barat, jadi dia nggak ngerti orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kalau disalami harus disalami. Memang Pak Arif, kalau saya lagi berada di kampus Sati di Malang ya, dan mau olahraga, maksudnya olahraga mau jalan kaki, kan di sana cocok sekali. Kita segan sekali untuk olahraga di kampus Sati karena begitu banyak mahasiswa. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Sampai kalau saya dengan Pak Gatut mau olahraga, biasanya kami keluar dari kampus dan jalan di jalan raya saja. Well, jadi saya rasa bukan itu. Bukan Yesus mengatakan, jangan mengatakan selamat pagi atau selamat siang. Tapi saya kira yang Yesus maksudkan adalah seperti ini. Jangan sampai di dalam engkau bertemu dengan orang lain, lalu mereka mau menarik engkau, mereka mau menyita perhatianmu, mereka mau mengambil fokus hidupmu, sampai engkau lupa kenapa engkau berada dalam perjalanan ini. Fokuslah kepada misi. Jangan terhalang oleh bling, jangan terhalang oleh agenda orang lain. Sebaliknya, engkau dengan cara hidup yang sederhana pergi. Next screen please, tolong. Ini yang berikutnya, yang sedikit sulit buat saya. Terimalah berkat dari orang lain. Nah, saya mengaku, aduh, kasihan. It really looked good on my computer. Ya. Aduh, saya minta maaf itu tertumpuk-tumpuk huruf-hurufnya. Tapi maksudnya begini. Firman Allah mengatakan kalau kau masuk dalam satu rumah dan mereka memberikan sesuatu kepadamu, terima saja. Saudara, seringkali, dan ini saya terang-terang saja dengan saudara ya. Kadangkala sebagai pelayan Injil, oh ya, saudara tahu saya sebagai misionaris. Dan misionaris kami dari Amerika Serikat, kami punya pendapatan, kami punya apa itu? PK, honor bulanan itu. Saudara tahu dari mana itu? Itu dari persembahan orang. Ya. Lalu caranya, ini bukan rahasia, cuma saya cerita saja. Caranya gini, kami akan mengunjungi gereja-gereja di Amerika, lalu kami akan ceritakan bahwa Tuhan telah panggil kami untuk melayani di Indonesia atau di mana Tuhan panggil kami. Lalu kami akan, ini berat sekali buat kami ya. Kami akan mengatakan begini, bila mana Bapak Ibu bersedia, bolehkah Bapak Ibu mensupport kami setiap bulan dengan angka sekian? Oh, jangan salah tangkap. Saya tidak cari support pagi ini. Jangan salah tangkap. No. Tapi saya lama bergumul dengan itu, saudaraku. Karena sepertinya saya harus bergantung kepada budi orang baik. Lalu saya sampai, orang sini suka bilang utang budi gitu ya. Macam ada. Tapi Yesus mengatakan, kalau engkau betul-betul mau pergi dan melayani saya, terimalah berkat dari orang lain dan terima itu dengan hati yang baik. Accept their gifts.
Dan saya mengaku Pak Arief, saya mengaku itu menjadi satu pergumulan buat saya. Yang saya bergumul, gimana Tuhan bisa. Tapi saudara, kalau engkau keluar di sana, jangan, yang jelas, ini tidak menjadi fokus Anda. Nah, jangan sampai saudara pikir, wah saya pergi sana, biar dia berkati yang besar-besar. No, tidak usah begitu, tidak usah begitu. Saya tidak ingat yang pertama saya katakan, jangan sampai terhalang oleh beling, jangan sampai terhalang oleh duit, jangan sampai terhalang oleh perlengkapan. Tetapi sebaliknya kalau orang mau berkati, ya terima. Kenapa? Karena kita sedang melayani Tuhan dan kita sedang bekerja untuk Dia. Nah saudara, saya tahu ini it doesn't sound too spiritual ya, tidak terlalu rohani. Tapi ini adalah bahagian dari buku-buku handbooknya Yesus untuk orang yang diutus. Coba buka satu lagi. Ini yang paling menarik bagi saya. Kalau kita keluar, kita harus terbuka. Open. Hilangkan prasangka. Now, maksudnya apa? Nah, saya baca kembali ayat yang ke-8. Dan sebenarnya kata-kata yang ada di dalam ayat yang ke-8 ada diulangi 2 kali. Ini firman Allah begini. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, apa yang dikatakan? Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Nah, on first reading, kalau pertama baca, mungkin pikirannya kita begini. Kalau mereka kasih kita makan tikus, kita harus makan tikusnya ya. Atau kalau mereka kasih kita makan yang gitu, kita makan saja ya. Nah memang itu betul. Ya. Kalau misionaris bisa memberikan banyak cerita, saya tidak akan memberikan cerita-cerita itu hari ini. Jadi itu sebabnya kita selalu berdoa di atas makanan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa tahu apa yang ada di dalam makanan itu. Tapi saya rasa saudara, it's more complicated, lebih rumit daripada itu. Karena saudara ingat, ini orang, murid-murid 70 orang ini, mereka diutus ke berbagai tempat. Antara lain ada mereka yang bukan orang Yahudi yang akan menerima mereka. Nah saudara ingat, orang Yahudi punya cara makan haram dan halal. Mereka punya cara makan. Misalnya orang Yahudi punya jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan. Dan mungkin saudara ingat waktu dalam kisah para rasul, waktu Rasul Petrus sedang berdoa satu hari dan Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Dan di dalam penglihatan itu ada layar turun dan di dalam layar itu ada segala macam binatang termasuk yang haram bagi dia. Dan Yesus katakan kepada dia, ambil makan, dan Petrus bilang, oh Tuhan saya tidak. Yesus bilang, ini kan yang maksudnya dari itu adalah apa? Apa yang ada padamu jangan kau pilih-pilih. Dalam ayat-ayat ini saya kira Yesus punya maksud begini. Kalau kau datang di rumah orang yang cara makannya beda dari kau, jangan lihat-lihat, makan saja. Jadi di sini bukan soal makan. Nah saya tahu ini masih pagi ya, saudara. Jadi moga-moga semua sudah makan ya. Saya juga sudah makan roti tadi pagi supaya bisa berdiri. Ya, it's not about food, it's about prejudice. Oh, saya tidak berani makan seperti ini. Ini tidak kudus. Ya. Kalau saya makan ini, nanti saya tercemar. No. Yang Yesus sedang bicarakan, saya berpikir, yang Yesus sedang bicarakan bukan sekedar makanan yang masuk di mulut, tetapi sikap kita terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Ayo, datang. Apa saja yang ada, makan. Maksudnya, siapa yang terima engkau, layani dia. Siapa yang perlu Yesus, jamah dia. Oh saudara, gereja Yesus Kristus. Maaf ya, gereja Yesus Kristus terlalu sering kelihatan mirip-miripan. Maksud saya apa? Maksudnya dalam gereja itu semua orang latar belakangnya sama-sama.
Kalau saudara tidak nangkap maksud saya, tanya teman. Kalau saudara tidak ngerti, saya tidak mau terlalu jelas di sini. Tapi seringkali kita terlalu banyak satu sama dengan yang lain. Kita punya latar belakang, kita punya keturunan sama-sama terus. Saudara, Tuhan bilang, apa yang ada di depan saudara, siapa yang perlu Injil, dimanapun kau pergi, layani mereka. Karena semua mereka perlu Yesus. Last point, buka satu lagi. Intense faith, simple mission, humble lifestyle, urgent message. Pesan ini sangat mendesak. It's an urgent message. Saya tidak membaca ayat-ayat 13 sampai 24. Tetapi sebenarnya ayat-ayat 13 sampai dengan yang ke-24 adalah sambungan dari apa yang sudah kita baca tadi dalam ayat 1 sampai dengan 12. Ayat-ayat itu berbicara mengenai apa yang akan terjadi bila mana orang yang menerima pesan tersebut menolaknya. Saudara ingat Sodom dan Gomora? Cerita Sodom dan Gomora, saudara ingat ya? Sodom dan Gomora itu menurut cerita di dalam Kejadian dihabiskan, dijatuhkan, diruntuhkan oleh belerang dan api yang turun dari sorga. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Apakah ada asteroid yang turun di situ atau ada apa? Firman Allah jelas tidak memberitahu kepada kita. Tetapi yang jelas mereka menolak Lot dan keluarga. Mereka tidak menghargai kehidupan mereka dan mereka dihancurkan begitu saja. Nah, saudara, firman Allah di dalam ayat-ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita lalai memberitakan Injil ini, kalau kita lalai membawa pesan ini sangat urgent. Saudaraku, manusia yang meninggal tanpa Kristus, manusia yang meninggal tanpa Kristus tidak ada harapan kekal. Apa terlalu pagi untuk saya ngomong sedikit mengenai neraka? Aduh, di sini boleh khotbah mengenai neraka di gereja ini? Boleh. Jarang mendengar khotbah mengenai neraka. Dan sebenarnya kita tidak mau khotbah mengenai neraka. Saya tidak mau satu pun. Yesus tidak mau satu pun. Petrus mencatat di dalam suratnya, ia tidak menghendaki satu pun binasa. Tetapi saudaraku, ini bukan sekedar, bakso ayam di sana enak. Ini bukan pesan makan di resto itu karena minyak enak. Bukan, it's not that kind of a message. Pesannya bukan kayak gitu, saudaraku. Ini adalah pesan yang sangat urgent. Saya dari kecil, saudara tahu yang kenal saya, kenal bahwa orang tua saya sudah melayani Tuhan di Indonesia juga sebagai utusan gerejawi. Saya tidak tahu dari kecil, di dalam otak seorang anak kecil, 6-7 tahun, saya dengar khotbah. Dan saya hanya bisa, masih di dalam otak saya, ada satu bayangan mengenai gambar satu jurang yang besar, satu tebing yang besar. Dan di atas tebing itu ada masyarakat banyak sekali. Dan mereka tidak tahu bahwa di depan mereka ada jurang yang tajam. Dan mereka sedang berjalan santai-santai. Dan mereka sedang jatuh di dalam tebing itu. Dari sejak saya masih kecil, gambar itu ada dalam otak saya. Sampai sekarang, saudara, saya masih membawa gambaran itu. Pesan yang kita membawa ini, saudara, bukan sekedar, datang di gereja kita karena musiknya enak, AC-nya dingin, pendetanya pintar. Bukan. Pesan yang kita bawa ini adalah satu urgent message. We are on a mission.
Kita berada di dalam satu misi. Satu misi, saudara, yang menyatakan engkau tidak harus pintar-pintar. Engkau tidak harus menjadi pendeta. Engkau tidak harus apa-apa. Tetapi engkau harus mengatakan, Tuhan, kirimlah pekerja di dalam ladangmu. Tuhan, saya siap menceritakan cerita saya. So, yang terakhir, layar yang terakhir di situ. Tolong yang paling akhir. Firman Allah mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam satu misi. Dan misi kita adalah, mari, ladang sudah kuning. Saya tadi tidak bicara lebih lanjut mengenai ladang sudah kuning. Tetapi ladang sudah kuning artinya ini, saudara. Kalau ladang sudah kuning berarti apa? Gandum atau padi itu tidak perlu tunggu-tunggu, tinggal dituai. Dan Tuhan panggil kita. Tema saudara hari ini, bulan ini adalah HELP, help. Marilah, marilah. Tuhan telah memberikan satu misi besar buat kita. Dan yang saya mau tegaskan pada pagi hari ini adalah bahwa misi itu bukan hanya untuk orang-orang yang digaji di gereja. Untuk menjadi pelayan-pelayan Injil. Misi ini adalah buat kita semua. Mari kita berdoa. Yesus, maafkan kami kalau kami terlalu santai. Maafkan kami kalau kami terlalu memusatkan perhatian kepada diri kami sendiri. Maafkan kami kalau kami terlalu self-centered, Tuhan. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami terlalu hanya melihat kenyamanan kami diri kami sendiri, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengambil bahagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Perayaan ini, Tuhan, bukan upacara gereja. Perayaan ini adalah peringatan kepada kami bahwa Engkau begitu mementingkan misi ini sehingga Engkau membayar harga yang paling tinggi. Engkau nyaman, Engkau enak, Engkau senang di sorga bersama dengan Bapa. Engkau di situ tidak sama sekali perlu meninggalkan sorga untuk kami. Tapi Engkau tidak hanya meninggalkan sorga. Engkau tidak hanya menjadi manusia. Tapi Engkau taat sampai mati. Hanya untuk satu maksud. Supaya pesan kerajaan Allah sudah dekat. Bisa sampai kepada orang-orang di Bogor. Bisa sampai kepada orang-orang di Indonesia. Bisa sampai kepada orang yang ada di seluruh muka bumi, Tuhan. Dan maafkan kami. Ingatkan kami satu kali lagi. Oh, pesan ini adalah pesan yang urgent. Pesan yang penting. Hendaklah kami pada pagi hari ini sekali lagi diperingati oleh firman-Mu. Bahwa pesan ini harus kami bawa ke dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.